Sebelumnya, detik-detik terakhir kematian Ting Er, dia berhasil mengekstraksi jiwa yang tersisa dari 4 pedang surgawi hujan, memungkinkan Zhao Yi menyerap dan bergabung. Dia akhirnya berhasil dibangkitkan dalam bentuk jiwa pedang, dan juga memiliki kekuatan tempur yang kuat. Sayangnya, energi spiritual surgawi di tubuh Ting Er telah habis dan berakhir mati. Zhao Yi menjadi sangat sedih dan putus asa karena dia menjadi jiwa pedang dan tidak memiliki tubuh, terbang mengejar tubuh Ting Er yang jatuh. Namun sekeras apapun Zhao Yi berusaha, dia tidak dapat menangkap atau menahan Ting Er. Hal ini membuat kesedihannya semakin dalam dan hanya bisa menangis saat ini. Dia mengingat perkataannya yang menyukai pemberian nama Ting Er. Dia juga telah bertahan selama ribuan tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mati dan Ting Er dibangkitkan. Namun saat Zhao Yi dibangkitkan, Ting Er mati lagi. Menyaksikan perubahan hidup dan mati Zhao Yi dan Ting Er membuat Wang Ling terharu sekaligus memiliki wawasan baru tentang domain hidup dan mati. Dahulu, hidup adalah hidup dan mati adalah kematian. Namun sekarang berbeda saat melihat Zhao Yi dan Ting Er. Persepsi baru inilah yang memungkinkan Wang Ling mencapai terobosan dalam domain hidup dan mati. Dan tingkat kultivasinya juga akan menembus belenggu. Dia akan mencapai tahap menengah formasi jiwa dalam waktu 10 tahun. Tapi Ling Tianbo tidak puas dan dipenuhi keserakahan. Meski dia telah mengambil 1 pedang surgawi hujan, itu tidak cukup. Jadi dia menciptakan telapak tangan yang besar dan mengambil Ting Er dan 2 pedang surgawi di sampingnya. Zhao Yi terkejut melihat tindakannya. Dia menjadi sangat marah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan berubah menjadi avatar naga di sekitarnya dan menghancurkan tangan raksasa itu. Ling Tianbo terkejut melihat ini. Dia merasakan ada kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Dia segera melemparkan 2 pedang ke arah Zhao Yi, tapi 2 pedang itu langsung hancur ketika melakukan kontak. Dampaknya, luka Ling Tianbo yang disebabkan telapak tangan Tian Yunzi yang mendominasi itu menjadi semakin parah. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya saat ini. Saat ini, ribuan pedang Zhao Yi bergegas dengan kekuatan penuh ke arahnya. Ling Tianbo segera merobek ruang, membuat portal ke Sakte Swadolu, dan memasukinya sebelum ditutup. Tetapi, Zhao Yi bisa memasuki portal itu sebelum ditutup. Sampai dia membunuh Ling Tianbo, dia bersumpah tidak akan kembali demi membalaskan dendam kematian kekasihnya. Dengan Zhao Yi mengejarnya, sebuah bencana datang ke Sakte Pedang Doluo. Setelah itu, ratusan kultivator dari berbagai tingkat kultivasi mengalihkan pandangan mereka ke 2 pedang di samping mayat Ting Er, menyebabkan semua orang bergerak merebutnya. Namun, mayat Ting Er dan kedua pedang surgawi hujan tiba-tiba terbang ke arah Wang Ling dalam sinar cahaya putih. Wang Ling terkejut dan mengeluarkan pagoda. Mayat wanita dan 2 pedang surgawi menghilang ke dalam pagoda. Mata semua orang segera beralih ke Wang Ling. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Cihu sangat gelap dan meresahkan. Setelah sedikit pertimbangan, dia mundur beberapa langkah. Wang Ling tidak berharap mayat Ting Er dan 2 pedang surgawi akan datang kepadanya. Akibatnya, dia menjadi sasaran perhatian semua orang. Pada saat ini, seorang penantua berjubah hitam berjalan dan berkata, "Rekan kultivator, jika kamu memberikan salah satu pedang surgawi hujan, kita bertiga dari Sakte Bulan Malam akan melindungimu." Wang Ling melihat kultivasinya dan 2 lainnya berada di tingkat formasi jiwa tahap akhir. Di belakang mereka juga ada 7 kultivator formasi jiwa tahap menengah.
Ada setidaknya 100 kultivator formasi jiwa tahap awal di sekitarnya. Ini bukan situasi yang bisa Wang Ling tangani. Namun seorang pria parubaya berjubah biru berjalan mendekat. Dia memandang sakte bulan malam dengan jijik dan berkata, "Sakte bulan malam, mereka sampah, rekan kultivator. Jika kamu memberikan satu pedang, sakte setan langitku akan memastikan keselamatanmu." Tiba-tiba tawa terdengar dari kerumunan dan berkata, "Kalau sakte bulan malam dan sakte setan langit hanyalah badut. Kedua pedang surgawi itu milik sakte bumi," katanya. Jatuh dalam situasi terpojokkan dan tidak mempunyai pilihan, Wang Ling akhirnya memilih pertarungan. Hal ini tentu membuat semua kultivator marah. Mereka yang melihat tingkat kultivasi Wang Ling hanya pada tahap awal, langsung melancarkan serangan sengit secara bersamaan terhadap Wang Ling. Dan mereka ingin membunuh Wang Ling dengan cepat sehingga mereka bisa merebut dua pedang surgawi hujan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam deskripsi novelnya, Cihu sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi dan membiarkan Wang Ling dikepung. Tetapi animasinya berbeda, sangat meningkatkan persaudaraan mereka. Keduanya bertarung bersama dan mampu mengalahkan 4 atau 5 orang tanpa masalah. Namun karena terlalu banyak musuh yang tidak bisa dikalahkan, Wang Ling dan Cihu akhirnya jatuh dalam situasi putus asa. Jadi Wang Ling memanggil budak transformasi jiwa Sun Tai untuk datang dan membantai musuh. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Sun Tai mengikutinya. Setelah dipanggil, dia akhirnya muncul. Melihat seorang kultivator transformasi jiwa tahap menengah, para kultivator langsung ketakutan dan perlahan mundur. Sebelum Sun Tai bertindak, dia mengajukan kesepakatan. Jika Wang Ling mau membunuh semua kultivator ini, dia harus membebaskannya selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu dia tidak akan mencarinya, dan Wang Ling juga tidak akan menghancurkan jiwanya. Wang Ling tertawa dan berkata, 1000 tahun terlalu lama, bagaimana jika aku mati dalam 1000 tahun? Sun Tai terkejut mendengarnya. Dia sangat marah karena baru menyadari telah ditipu oleh Zhao Yi. Kedua matanya memerah dan rasa frustasi yang menumpuk di dalam dirinya membuatnya gila. Dia dengan kejam menatap Wang Ling sebelum menyerang para kultivator formasi jiwa dan membantai mereka semua. Kemudian dia melemparkan sepotong batu giok yang melesat seperti kilat. Wang Ling menangkapnya. Dalam 1000 tahun ini, aku akan melindungimu sekali. Kamu lebih baik tetap hidup untukku. Setelah selesai berbicara, Sun Tai pergi meninggalkan alam surgawi hujan. Wang Ling dan Cihu juga pergi meninggalkan alam surgawi hujan dengan kompas bintang. Dalam perjalanan, Cihu bersumpah atas nama klan iblis raksasanya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Akhirnya, Wang Ling dan Cihu berpisah lalu kembali ke Zuzaku. Sementara itu, kabar menggemparkan tentang Red Butterfly kehilangan lengannya dan berteriak nama Zheng Niu dengan cepat mulai menyebar. Nama Zheng Niu tiba-tiba menjadi lebih terkenal daripada Red Butterfly di planet Zuzaku. Semua orang juga bertanya-tanya dari planet mana Zheng Niu ini berasal. Red Butterfly mengatakan planet Zuzaku dari keluarga Zheng. Leluhur keluarga Zheng langsung resah mendengar nama ini berasal dari keluarganya. Dia dengan cepat bertindak, memeriksa daftar keluarga dan menemukan seseorang bernama Zheng Niu. Namun bahkan belum berusia 30 tahun dan baru pada tahap pendirian yayasan. Leluhurnya membawa anggota keluarga dan catatan keluarga ke Zuzaku untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akibatnya, rumor tentang Zheng Niu menjadi topik populer di kalangan kultivator dan mereka juga ingin mencari tahu keberadaannya.
Dengan kemampuan intelijen yang dimiliki oleh Suzaku dan sedikit informasi dari Red Butterfly, mereka akhirnya mendapatkan sedikit informasi. Di saat Chihu kembali, dia dipanggil oleh kerajaan Suzaku, dan tentu saja ada kekuatan bergensi lainnya dipanggil. Utusan kerajaan Suzaku langsung mengambil potret Wang Ling dan mengeluarkan perintah pembunuhan Wang Ling kepada semua kekuatan besar. Siapapun yang melihat Wang Ling harus membunuhnya di tempat apapun alasannya. Hanya saja Wang Ling menggunakan nama palsu, jadi mereka tidak akan bisa menemukan Wang Ling untuk sementara. Chihu di sini juga ditekan oleh utusan Suzaku untuk mengatakan tentang Zheng Niu. Chihu mengatakan tidak tahu nama aslinya, yang dia tahu hanya bernama Zheng Niu. Kultivasi orang ini tidak terduga, dan karena dendamnya dengan Red Butterfly, aku tidak tahu alasannya. Namun dari apa yang aku lihat, itu karena Red Butterfly yang terus bertindak melawannya. Pada akhirnya Zheng Niu terpaksa bertindak juga. Jika aku mengatakan kebohongan, maka jiwaku akan menghilang. Di sisi lain, seorang wanita cantik dan Pak Tua sebagai murid guru sedang terbang di tengah-tengah hujan lebat diikuti petir bergemuruh. Muridnya bertanya, "Guru, berpergian dalam hujan ini menghabiskan banyak energi spiritual. Jadi ini adalah metode pelatihan yang baik, bukan?" Menurut gurunya itu, berpergian dalam hujan akan meningkatkan kultivasinya ke formasi inti dalam 20 tahun. Namun saat keduanya berbicara tentang Wang Ling, petir yang ganas muncul dan menyerang mereka. Guru gadis itu langsung membentuk perisai cermin untuk melindunginya. Namun keganasan petir terlalu besar, menyebabkan perisai hancur. Di saat kritis, petir tiba-tiba berhenti. Sosok Wang Ling perlahan keluar dari pusaran energi dan berkata, "Planet Suzaku, aku kembali." Kemudian Wang Ling bertanya tentang situasi Suzaku pada Pak Tua itu selama periode ini. Tapi gadis itu dengan cepat berkata jika nama Zheng Niu telah menggemparkan planet Suzaku karena memotong tangan Red Butterfly. Dengan kebaikannya ini, Wang Ling memberikan gadis cantik itu sebuah hadiah pil yang membuatnya bisa mencapai tahap formasi inti. Setelah memberikan itu, Wang Ling pergi. Guru gadis itu memeriksa pil apa yang diberikan. Dia sangat terkejut dan bergegas pergi membawa muridnya pergi. Karena 3 pil obat yang diberikan Wang Ling adalah pil obat bumi yang menghancur. Dengan pil ini, negara mereka bisa dilanda bencana karena pil obat tersebut.